Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlin Bakar Desi, NIM 1A21904. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita terbagi menjadi dua bagian, yaitu alat reproduksi wanita bagian luar dan alat reproduksi wanita bagian dalam. Alat reproduksi wanita bagian luar terdiri dari dua bagian, yaitu mons pubis. Mons pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan formeon yang meningkatkan daya tarik seksual. Yang kedua, labia mayora. Labia mayora merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Sesuai namanya, organ ini berukuran besar. Pada labia mayora terdapat kelenjar keringat dan memproduksi cairan lubrikasi saat seorang perempuan memasuki masa pubertas. Labia mayora akan mulai ditumbuhi oleh rambut kemaluan. Yang kedua, alat reproduksi bagian dalam. Alat reproduksi bagian dalam terdiri menjadi 4, yaitu yang pertama, vagina. Vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran lentur dan berotot. Vagina terletak di antara uretra dan rektum atau anus dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Bagian atas vagina terhubung dengan serviks, sementara itu bawahnya terbuka ke arah luar saat seseorang perempuan melakukan hubungan seksual. Vagina akan merenggang, melebar, dan dipenuhi oleh aliran darah sebagai persiapan dari penetrasi. Vagina juga merupakan saluran tempat keluarnya lendir serviks dan darah menstruasi saat proses persalinan. Bayi akan keluar dari uterus menuju ke saluran vagina. Yang kedua, serviks. Serviks atau leher rahim adalah bagian bawah dari rahim yang menggabungkan rahim dengan vagina. Serviks berbentuk seperti tabung yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. Yang ketiga, uterus. Uterus atau rahim adalah suatu ruang kosong yang berbentuk seperti buah pir dan berfungsi sebagai tempat berkembangannya janin. Uterus terletak di antara kandung kemih dan rektum. Yang keempat, tuba falopi. Tuba falopi atau saluran tuba berbentuk seperti pembuluh kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Tuba falopi juga merupakan tempat terjadinya pembunuhan setelah pembuahan terjadi. Sel telur yang telah dibuahi kemudian bergerak menuju rahim untuk ditanamkan di dinding rahim. Ya, terima kasih.